Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam kasih dalam Kristus Yesus, Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Hati kita bersyukur pagi ini kita ada dalam misbah doa. Dan saya bersyukur Bapak Ibu Saudara juga sudah siap sedia menyambut hadirat Tuhan. Tuhan kita baik, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Mari saudaraku, siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bahwa hati yang limpah dengan syukur, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang harus lapar akan Tuhan. Dan saudara, sebelum kita menyembah Tuhan, kami mengajak saudara untuk boleh bekerja sama, membagikan live streaming kita, supaya kita menjangkau lebih banyak jiwa, menjangkau lebih banyak anak-anak Tuhan, yang takut akan Tuhan, yang haus lapar akan Tuhan, sehingga pagi hari ini kita percaya ribuan orang boleh terjangkau dengan kasih Tuhan, dengan jemaat Tuhan. Ya, selamat pagi buat saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang sudah bergabung dari Malaysia, dari daerah Kuching, dari Sarawak, dari Tawau, ya dari Singapura, ya seluruh Malaysia, seluruh Singapura, yang bergabung dari Mikronesia, dari Taiwan, Hong Kong, dari Timor Leste, dari Papua, dari Sulawesi, NTT, Sumba, semua saudara orang-orang yang luar biasa dalam Tuhan. Bergabung dari Kalimantan, dari Bandung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jabodetabek, dan juga yang bergabung dari Sumatera. Seluruhnya Tuhan berkati, supaya saudara limpah hari ini dengan kasih Tuhan. Mari melekat dengan Tuhan. Hamba Tuhan tidak dapat menolong, hanya Tuhan yang dapat menolong saudara. Hanya Tuhan yang dapat menolong saudara. Hanya kuasa Tuhan yang akan nyata bagi saudara. Baik saudaraku, terima kasih saudara yang sudah membagikan live streaming kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menolong menyertai kami. Tuhan ada di dalam kami. Ampuni dosa kesalahan kami, kuduskan kami dengan darah-Mu. Dan pagi hari ini kami mau datang untuk menyembah-Mu. Bapa, bawa kami masuk dalam hadirat Roh Kudus, bawa kami mengalami kasih-Mu. Biar pada pagi hari ini kami limpah dengan kuasa Tuhan. Kami limpah dengan hadirat Tuhan. Dan seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada, dijamah Tuhan, dilawat Tuhan. Hanya dekat Allah saja rasa tenang hatiku. Bagi Tuhan pujian kemuliaan. Kami sambut dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang menyembah. Di dalam nama Yesus, pekerjaan iblis dihancurkan dan pekerjaan Roh Kudus dibebaskan. Bekerja bagi kami, atas hidup kami, keluarga kami, dimanapun berada pagi ini. In Jesus name kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita menyembah Tuhan. Bawa hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Biar kemuliaannya melawat kita pada pagi hari ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Glory bagi Sang Raja. Haleluya. Haleluya.
katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tinggal dalam hidup sungguh indah. Haleluya, selamanya. Terima kasih Tuhan. Sertai jalanku sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Yang rindu katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu Tuhan dalam hidup sungguh indah. Selalu bersekutu denganmu, amin. Hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu Tuhan sungguh indah bersamamu selamanya. Sertai jalanku, Yesus, sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Mari katakan, ku ingin selalu, haleluya, bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Haleluya, ku ingin selalu, amin, bersekutu denganmu. Kami rindu Engkau Tuhan, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, amin. Menikmati ini doa kami, biarkan Roh-Mu, haleluya, dalam hidup sungguh indah bersama. Katakan, ku ingin selalu bersekutu denganmu.
Tuhan dengan roh-Mu. Jesus, oh selamanya. Saudara, biarkan roh Tuhan menjamah kita pagi ini. Biarkan kuasa Allah memenuhi kita pagi ini. Biarkan urapan baru membaharui setiap kekuatanmu. Hatimu yang letih, hatimu yang lemah, hatimu yang tidak tenang. Biar di hadirat Tuhan engkau dipuaskan. Biar di hadirat Tuhan engkau dijamah. Buka hatimu, angkat suaramu, puji sembah Dia. Glory, haleluya. Sekarang nabasana sungguh indah saat ku menyembah. Sungguh indah saat masuk dalam hadirat-Mu. Haleluya. Syaralabataka yaralabataka yaralabasana bayaralaba yaralaba. Haleluya. Bawa hidupmu kepadanya, bawa hatimu kepada Sang Raja segala raja. Sekayarana bataka yaralabaya, syaralabataka yaralabatana bayaralaba yaralaba yaralaba. Sekayaralabataka yaralaba 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 sangabo. Haleluya, haleluya. Engkau baik. Bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya.
Hadirlah Roh Kudus di setiap rumah-rumah yang saat ini menyaksikan mesbah doa pagi ini. Hadirlah dengan kuasa-Mu. Ku tenang bersama-Mu Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Semua katakan Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Katakan Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Semua angkat suaramu, oh, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agung. Katakan Yesusku, Yesusku terbesar, ajaib dan mulia. Amin. Kaulah Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Haleluya, Kau yang terbesar, ajaib dan mulia. Terima kasih Tuhan.
Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, katakan semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Haleluya, besar anugerahmu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Ku ada sebagai mana ku ada. Mari angkat tanganmu, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerahmu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerahmu tercurah bagiku. Besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu. Semua katakan besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari. Haleluya, ya Tuhan. Haleluya, ya ralaba, ya ralaba. Semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, semakin hari semakin bertambah besar Mari Roh Kudus jamah hati kami pada pagi hari ini. Mari Roh Kudus bawa kami mengalami Tuhan pada pagi hari ini. Tidak ada yang terlewatkan. Kami tidak mau ibadah yang biasa saja, tapi kami mau Tuhan melawat kami. Kami mau Tuhan membawa kami masuk dalam rencana-Mu, masuk dalam hadirat-Mu. Syaralabataka yaralabasana bayaralabataka yaralaba. Sinabayara labataka yara sekatake namayara labasyana bayara labo. Sembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sakataka yara laba yara laba yara laba yara laba yara labo. Shara laba yara laba yara laba yara laba. Shara da 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 ba 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 ba. Shara laba yara laba yara laba yara laba yara laba yara laba. Shinabataka yara laba yara laba yara laba yara laba yara laba yara laba.
Kudus mengalir. Terima Roh Kudus pagi ini mengalir. Ora basaka kayara laba 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 shana baya. Shana laba baba 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 baba. Shana laba ya laba ya laba 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 laba. Shana laba ya laba ya laba ya laba ya laba ya laba laba. Haleluya, lawat setiap kami, Roh Kudus, Roh Kudus, ku haus akan Engkau, ku rindu hadirat-Mu, Roh Kudus, haleluya, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Curahkanlah mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, haleluya, di tempat ini. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi percaya mujizat terjadi, katakan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah
terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi di keluargaku, mujizat terjadi di keluargaku. Mari saudaraku imani pada pagi ini, mujizat terjadi dalam keluargamu, mujizat terjadi dalam rumah tanggamu. Inginkan Roh Kudus yang bekerja. Anggota keluargamu serahkan kepada Tuhan. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, mengalir urapan-Mu ya Aba Bapa. Lawat setiap hati kami, penuhi dengan Roh-Mu. Haleluya, haleluya. Orala basakata kayara la basyana bayara la bataka yara la bayara la Sharalabata kayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara la bayara. Sharalabata kayara la bayana bayara la bayara la bayara la bayara. Oralabata kayana basana bayara la bata kayara la basana bayara la bo. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan, kami bersyukur. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin, haleluya, nyata di sini.
pujian ini. Aku tak pernah percaya. Haleluya. Memberkati. Haleluya. Aku percaya. Tuhanku ada. Kau turun tangan memulihkanku. Ku tetap percaya. Haleluya. Tuhanku dahsyat. Selamanya, selamanya percaya. Haleluya. Sikaya ralaba ya ralaba laba laba ya ralaba sangkata kaya ralaba laba 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 laba. Shadadadadada ralaba ya ralaba ya ralaba laba 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 sangkata ya ralaba ya ralaba. Sikidadadada laba 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 ya ralaba ya ralaba ya ralaba. Memberkatiku, amin. Kau turun tangan memulihkan, memulihkan. Haleluya. Kau turun menyembuhkan, menyembuhkan. Kau turun tangan memberkati, memberkatiku. Haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Angkat tangan, katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Ku terima sekarang kesembuhan, kesembuhan dari. Ku terima sekarang, ku terima sekarang pembelaan, pembelaan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang pemulihan, pemulihan darimu. Katakan, ku terima sekarang kemenangan, kemenangan darimu. Saudaraku, kita punya Tuhan yang besar. Dan hari ini aku berdoa, engkau dan saya menerima kemenangan. Engkau dan saya menerima kesembuhan. Engkau menerima pertolongan. Engkau menerima pembelaan. Terima kasih Tuhan. Horabasakata kaya rabasyana. Horabasakata kaya rabasyana. Saudara perkatakan begini, dalam nama Yesus aku terima kesembuhan. Katakan, dalam nama Yesus aku terima kesembuhan. Katakan, dalam nama Yesus aku terima pemulihan. Dalam nama Yesus aku terima pembelaan Tuhan. Dalam nama Yesus aku terima kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan, aku diberkati, aku ditolong Tuhan. Dalam nama Yesus aku mengalami segala yang baik. Dalam nama Yesus tidak ada sakit penyakit di dalam tubuhku. Tidak ada kutuk dalam tubuhku. Tidak ada kutuk dalam keluargaku. Semua pekerjaan setan
semua pekerjaan iblis dipatahkan, dihancurkan dalam hidupku. Dalam nama Yesus, aku diberkati, aku sembuh, aku kuat, aku mengalami semua janji Tuhan. Aku percaya segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagiku. Aku percaya dalam segala sesuatu Tuhanku turut bekerja, mengubah kutuk menjadi berkat, mengubah segala duka cita menjadi sukacita. Aku percaya tidak ada yang sia-sia. Pengikutanku, perjalananku di dalam Tuhan. Saya percaya rencana Tuhan lebih besar daripada rencanaku. Di dalam nama Yesus, aku berjalan dalam kemenangan. Aku berjalan dalam pengurapan. Aku berjalan dalam kuasa. Aku sukacita tentang hari esok. Aku tertawa tentang hari depan. Karena Tuhan, aku percaya memegang tangan kanan dan Dia berjanji bersertaku. Tuhan ada di dalamku dan aku di dalam Tuhan. Aku tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang. Di dalam nama Yesus, aku percaya Tuhan tinggal di dalamku dan Tuhan pasti menolongku. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapa, hamba-Mu menyampaikan firman. Berkati apa yang hamba-Mu sampaikan. Biarlah semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu, yang ada dalam pikiran dan hati hamba-Mu, semua dari Tuhan, dalam dorongan Roh Kudus. Bukan maunya hamba-Mu, tapi Tuhan sendiri yang berbicara bagi kami. Umat-Mu dimanapun mereka berada diberkati pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami tolak hancurkan pekerjaan iblis in Jesus name. Dan kami katakan Roh Kudus bebas bekerja, mengambil alih pemberitaan firman Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang luar biasa. Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Apa kabar? Sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Sehat, semangat, diberkati dan menjadi berkat. Haleluya. Saya rindu saudara, orang Kristen kalau diberkati jadi berkat. Bukan jadi sombong. Amin. Saudara dan saya kalau diberkati jadi berkat. Bukan jadi sombong. Bilang, aku tidak akan pernah sombong. Bilang, sombong haram bagiku. Sombong haram bagiku. Sombong bukan levelku. Sombong bukan level. Rendah hati adalah bagianku. Rendah hati adalah aku. Wow, tepuk tangan dulu yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Dan jikalau saudara dan saya disebut anak Tuhan, saya yakin saudara adalah orang-orang yang dahsyat dan luar biasa. Bukan karena latar belakangmu, tapi karena engkau ada di dalam Tuhan. Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat ada dalam dirimu. Maka saya yakin dan percaya perjalananmu bersama dengan Tuhan adalah dahsyat dan luar biasa. Katakan saya luar biasa. Katakan saya dahsyat. Katakan saya hebat. Karena Tuhan. Amin, amin, amin. Saudaraku, kita sudah ada di Mazmur 148 pagi ini. Dan ada 2 Mazmur lagi yang akan kita habiskan dalam beberapa hari ke depan. Ya mungkin 1 hari lagi, hanya besok kita akan habiskan Mazmur ini. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam kitab Amsal. Di mana nanti kita akan buat judulnya Belajar Menjadi Bijak dari Amsal. Oke? Ya, belajar menjadi bijak dari Amsal. Tetap dalam suasana Misbah Doa pagi, tapi nanti kita akan belajar menjadi bijak dari Amsal 1, 2, 3 dan lain seterusnya. Kita akan habiskan ya 1 pasal nanti setiap Amsal. 1 hari, 1 pasal setiap hari. Tapi mungkin tidak sesuai tanggal karena kita sudah melewati tanggal 1 hari ini. Jadi kita akan mulai dari hari Kamis, saudaraku, dari Amsal pasal yang pertama. Oleh sebab itu pastikan saudara tetap setia di Misbah Doa dan saya yakin orang-orang yang taat dan setia akan diberkati. Ya, saudaraku, sebelum kita lanjut pada perenungan firman Tuhan, saya harap saudara boleh membagikan live streaming kita, bagikan kepada teman, keluarga, dan sahabatmu, supaya mereka dijamah dan diberkati Tuhan. Saudaraku, bagikan live streaming ini sebanyak-banyaknya. Saudara, kita bekerja sama untuk menjangkau jiwa.
Dan saudara, ada banyak orang yang berkata, Pak, sejak saya ikut misbah doa, saya merasa tenang, saya merasa damai. Saya tidak tahu waktu itu siapa yang bagikan, tapi untung dibagikan. Nah, itu saudaraku ya. Saudara yang membagikan dan orang lain langsung ada nangkap, saudara dapat upah di hadirat Tuhan. Saudara dapat upah di hadapan Tuhan. Dan kemarin saudaraku, saya pelayanan ke satu rumah, untuk keluarga, mana ada seorang ibu yang katanya dia sudah lama, saudaraku, susah tidur dan gelisah di rumahnya, padahal rumahnya bagus, tapi dia gelisah tinggal di rumahnya. Dia pergi ke tempat usahanya, di tempat usahanya pun dia gelisah, padahal ada banyak penghasilan di sana gitu ya. Tapi dia merasa nggak damai, nggak tenang gitu. Tapi bersyukur saudaraku, salah seorang saudaranya ikut misbah doa kita. Lalu saudaranya dalam 2 hari yang lalu, dalam beberapa kali sudah mengajak dia untuk mendengarkan, dan ibu itu baru dengarkan sekitar 2 atau 3 hari yang lalu. Beberapa kali saudaraku, baru 2 atau 3 kali ikut misbah doa, dan yang tadinya tidak bisa tidur, saudaraku, kesaksiannya kemarin, memang sejak saya dengarkan misbah doa, saya itu Pak sudah agak tenang. Saya sudah bisa tidur. Walaupun awal-awalnya sepertinya mau berontak, malas dengarnya, nggak mau dan lain sebagainya. Tapi saudaraku, akhirnya dia dipaksa saudaranya untuk tetap dengar, ayo dengarkan. Setelah didengarkan, wow, jatuh cinta dia sama Tuhan Yesus. Dan kemarin ketika kita doakan ibu itu, dia tertawa, dia sukacita. Dan memang dulu dia adalah orang yang cinta Tuhan. Tapi karena satu dan lain hal, ya, dia mulai menjauh dari persekutuan dengan Tuhan. Sampai sekian lama, bertahun-tahun. Dan kembali Tuhan ingatkan dia. Makanya saudaraku, jikalau kita sudah orang yang mengasihi Tuhan, kita tidak bisa jauh daripada Tuhan. Kalaupun kamu lari kemana saja, Tuhan akan kejar. Tuhan akan pakai segala cara supaya kau kembali sama Tuhan. Dan ketika kita ajak menyembah, ibu itu nangis sejadi-jadinya. Dia menyembah dan dia menyembah dengan senyum. Wow, dengan sukacita dia bilang, haleluya, 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 haleluya. Dan ibu itu diberkati dengan sukacita yang dari Tuhan. Bilang, Bu, jangan tinggalkan lagi persekutuan dengan Tuhan, supaya kepadamu tidak datang yang lebih buruk. Langsung keluar firman Tuhan, saudaraku, Matius pasal 12. Orang itu jikalau didapati iblis keadaan kosong, tidak ada firman, tidak ada Tuhan, iblis bawa teman yang lebih jahat daripada dia, 7 roh jahat, sehingga keadaan orang itu bisa jadi lebih buruk karena tidak datang kepada Tuhan. Dan saudaraku, dosa bukan hanya saja mencuri, dosa tidak mau mendengarkan perintah Tuhan atau meremehkan perintah Tuhan, atau tidak memperhatikan perintah Tuhan juga adalah dosa. Coba lihat Amsal 13 ayat 13. Sebelum nanti kita masuk ke dalam Mazmur, coba Amsal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Terus? Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Ya, sekali lagi. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Iya, saudaraku, siapa meremehkan firman, akan menanggung akibatnya. Tapi siapa taat kepada perintah, akan menerima balasan. Jadi kalau kita meremehkan firman, ada akibatnya Bapak Ibu. Jadi dosa bukan hanya sekedar, ya oke lah, yang penting saya sudah nggak merokok, nggak berjudi, tapi masalah dengar firman nggak terlalu perhatian, nggak apa-apalah. Nggak boleh. Bahkan saya sudah pernah bagikan ayatnya, saudaraku. Orang baik tapi tidak dalam Tuhan, nggak laku sama Tuhan. Nggak levelnya Tuhan. Oh, kok begitu Pak? Gimana sih maksudnya? Pengen kita lihat ayatnya. Jadi kebaikan, kesalehan kita adalah seperti kain lapuk di hadapan Tuhan. Jikalau kita lakukan itu bukan karena taat kepada firman. Kesalehan kita itu seperti kain lapuk jikalau kita tidak mengerti tentang pribadi Tuhan. Coba kita lihat dulu. Kesalehan kita seperti kain lapuk. Coba kita lihat Yesaya 64 ayatnya yang ke-6. Demikianlah kami sekalian. Demikianlah kami sekalian. Siapa mereka ini? Seperti seorang najis. Seperti seorang najis. Apakah mereka berbuat najis? Coba lihat. Dan segala kesalehan kami
seperti kain kotor. Oh, ternyata yang disebut seperti seorang najis ini adalah orang-orang yang melakukan kesalehan. Tapi masalahnya kesalehannya itu seperti kain kotor. Loh, kenapa kesalehan bisa seperti kain kotor, Pak? Kita lihat Alkitab menjawab. Terus, Kami sekalian menjadi layu seperti daun, nah, orang yang saleh ini menjadi layu seperti daun. Terus, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. loh, tadi katanya saleh, tapi kok dilenyapkan oleh karena kejahatan? Emang mereka lakukan apa? Ayat 7. Tidak ada yang memanggil namamu, Karena tidak ada yang mau memanggil nama Tuhan. atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu. Tidak ada yang mau berpegang kepada firman Tuhan. Sebab engkau menyembunyikan wajahmu terhadap kami, Ya, dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa ya kami. karena mereka tidak lagi dapat mengenal Tuhan. Saudara, kenapa Tuhan menyembunyikan wajahnya? Karena Alkitab ada berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Karena ada masanya Tuhan tidak berkenan ditemui. Haleluya. Ada masanya Tuhan tidak berkenan ditemui. Makanya sekarang zaman kasih karunia, jangan kita lalukan begitu saja. Jangan sampai zaman kasih karunia, zaman masa Tuhan berkenan ditemui, kita nggak temui Tuhan. Ketika Tuhan sudah menutup pintu kasih karunia, kita pengen ketemu Tuhan. Saudara, kasih karunia untuk keselamatan orang berdosa ada limitnya. Ketika kuotanya sudah penuh, limit waktunya Tuhan sudah tiba, penghukuman yang datang ke dalam dunia. Saudara, seringkali orang saya dengar ya seperti ayat yang ke-6 itu. Kan gak harus ke gereja, kan gak harus berdoa, yang penting kita baik. Suka dengar gak Bapak Ibu omongan begitu? Yang penting baik, gak harus pun ke gereja kagak apa-apa. Daripada ke gereja tapi tidak baik. Dia membenarkan diri. Itu tuh, ke gereja berdoa dengar firman, tapi kelakuannya begitu. Mending kayak gua, mending kayak saya. Enggak ke gereja, tapi saya lebih baik. Enggak perlu berdoa, enggak suka baca Alkitab juga, tapi saya baik, enggak jahat-jahat. Yang suka ngomong gitu, saya kasih tahu firman Tuhan pagi hari ini. Kesalehanmu seperti kain kotor. Jikalau kamu tidak mau memanggil nama Tuhan, jikalau kamu tidak mau bersyukur, memuji, menyembah Dia, kesalehanmu sama seperti kain kotor, dan itu kejahatan. Menurut Amsal 13 ayat 13, siapa meremehkan firman, dia akan menanggung akibatnya. Jadi bagaimana Pak yang benar? Memang pergi ke gereja tidak berlaku baik itu salah. Tapi kamu merasa diri baik tapi tidak pergi mendengarkan firman juga salah. Jadi yang benar apa? Kita harus mau mendengar firman. Kita harus mau memuji menyembah Tuhan. Dan hidup kita harus baik dan benar. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi orang baik tapi tidak mau beribadah, tapi tidak mau menyembah Tuhan, kamu sama dengan kain kotor di hadapan Tuhan. Di hadapan orang bisa saja kamu dipuji. Makanya orang ateis yang tidak percaya Tuhan, tapi sosialnya tinggi, sama dengan kain kotor di hadapan Tuhan. Makanya kita yang anak Tuhan, kita yang jadi Kristen, jangan kalah baik dengan yang ateis. Kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dengan kasih Tuhan. Bahwa kasih kita tanpa syarat. Kasih tanpa syarat itu seperti apa? Dapat mengasihi musuh sendiri pun. Musuh sekalipun kita harus dapat kasih. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kalau ada keluargamu atau kaum bapak yang bilang begitu, ataupun kaum ibu, enggak harus ke gereja, enggak harus mesbah doa, yang penting baik. Kalau kau tidak bertobat, kamu akan lenyap dalam kejahatan. Apa kejahatanku? Tidak mau menyembah Tuhan. Itu kejahatan yang keji. Tidak mau tahu tentang Tuhan. Asalkan kamu baik menurutmu, itu kejahatan. Ya, sudah ada yang bagikan ayatnya, Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Coba kita lihat dulu. Ya, sekalian aja kita buka ya. Ada yang bagikan ayatnya. Oke, coba. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui,
berserulah kepadanya selama ia dekat. Iya saudaraku, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Jadi kalau kita kaitkan dengan Yesaya 64 ayat 6 tadi, karena Tuhan tidak mau memperlihatkan wajahnya, itu karena apa? Masa perkenanan Tuhan sudah berakhir bagi orang itu. Kenapa? Dia terlalu merasa baik, tidak mau memanggil nama Tuhan. Jadi, saudara, jikalau ada yang selama ini berkata tidak apa-apa, tidak beribadah, tidak apa-apa, tidak membaca Alkitab, tidak merenungkan firman, asalkan kita baik, kamu sedang sesat. Dan pagi ini sebagai hamba Tuhan, saya memberitakan kebenaran ini, supaya kamu keluar dari kesesatan itu. Ada amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita dengar firman, wah keren Bapak Ibu. Tahu mana yang benar, mana yang baik menurut Tuhan, mana yang baik menurut manusia. Jadi kebenaran bukan hanya menunjukkan yang baik, tapi kebenaran menunjukkan apa yang benar. Karena masalah baik, banyak orang punya alasan berkata ini baik. Ada banyak alasan berkata ini baik. Bahkan orang bisa katakan cerai itu baik loh. Ada manusia katakan, udahlah lebih baik dia cerai daripada begitu. Betul gak saudara? Betul gak? Daripada begitu, udahlah lebih baik tinggalin aja. Kamu nikah lagi, lebih baik kau nikah lagi. Daripada begitu. Baik menurut manusia. Tapi tidak benar di hadapan Allah. Udahlah, gak apa-apalah kalau dia cuma gak mau ke gereja. Yang penting dia baik, kasih uang ke rumah, uang belanja. Yang penting, itu baik bagi manusia. Tapi tidak benar di mata Tuhan. Saudaraku, hidup kita bukan milik kita lagi. Galatia 2 ayat 20. Tapi hidup kita adalah hidup dalam Kristus. Kristus yang hidup di dalam kita. Dan hidup yang kita jalani sekarang adalah hidup dalam iman. Di mana kita berjalan dalam kasih, dalam karunia, dalam tuntunan, dalam hukum kerajaan. Saudara, kita ini adalah anggota kerajaan sorga. Kita ini warga kerajaan sorga. Ya, jadi kita punya hukum kerajaan yang harus kita turuti. Tidak boleh bikin hukum sendiri. Jikalau di Indonesia, ada warga Indonesia bikin hukumnya sendiri, menentang hukum negara Indonesia. Dia dianggap pembangkang dan bisa ditangkap masukin penjara. Sama dengan ketika di Indonesia mau dibuat, saudaraku, ya semua dasar negara menjadi syariah. Itu menentang dasar negara yang adalah Pancasila. Dan orang yang seperti ini harus ditundukkan dengan aturan-aturan yang ada. Melawan, tangkap, masukin penjara. Karena bangsa kita berdasarkan Pancasila. Bukan dari satu agama, tapi Pancasila. Itu sekedar contohnya. Dan kita adalah warga kerajaan sorga. Ada hukum kerajaan yang mengatur kita. Jadi, saya mau tanya begini. Maukah saudara hidupmu diatur sesuai hukum kerajaan Tuhan? Maukah hidupmu diatur sesuai dengan firman? Saya yakin kita semua berkata, ya saya mau Tuhan, saya mau Pak Pendeta. Haleluya, kita berikan dulu tepuk tangan yang terbaik kepada Tuhan. Makanya saudara kebagikan ibadah. Supaya orang yang merasa baik tapi tidak beribadah, tidak suka berdoa, tapi yakin juga masuk surga, bilang kasih tahu. Ini nih, dengarin nih, yang merasa baik tapi tidak suka dengan memanggil Tuhan, tidak suka beribadah, hati-hati lo bisa mati dalam kejahatan di hadapan Tuhan. Ada amin saudaraku. Haleluya. Ya ini nih, biar kita yang menunjukkan benar atau tidaknya kepada kita ialah firman. Jangan pendapat-pendapat manusia. Kalau pendapat-pendapat manusia, udah terlalu banyak pendapat manusia. Bukan doktrin gereja, tapi Alkitab. Makanya back to the Bible. Kembali kepada firman, kembali ayat menjelaskan ayat. Jangan karena dia sekolahnya S3, profesor, dia kasih pendapat salah dengan firman. Kita terima, kita telan bulat-bulat. Sesat. Coba kita ingat kembali Galatia 1 ayat yang ke-6. Sekalipun malaikat yang turun
tapi dia berbeda menyampaikan apa yang ada di Alkitab. Terkutuklah dia, kata Alkitab. Coba saudaraku, kita lihat. Supaya saudara sungguh berpegang kepada firman, jangan kepada manusia. Coba silakan baca ayatnya. Ya. Dari ayat 6 dulu, Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia Iya, yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu iya. dan mengikuti suatu Injil lain Aku heran kenapa kamu cepat berbalik daripada Injil yang sudah saya beritakan dan pergi kepada Injil yang lain. Terus, yang sebenarnya bukan Injil. ya, Hanya ada orang yang mengacaukan kamu ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan dan Injil bermaksud Kristus. memutarbalikkan. Injil Kristus. Jadi akan saudaraku hati-hati di akhir zaman ini ada orang memutarbalikkan Injil Kristus. Ada orang menyampaikan kedengarannya Injil tapi sebenarnya bukan Injil. Itu makanya saudaraku setiap kita mau belajar pengertian-pengertian firman, kita buka ayatnya. Apa sih tujuannya? Supaya saudara melihat apa yang saya sampaikan benar ada di Alkitab. Jadi bukan pendapat hikmat manusia. Sehingga iman kekristenan saudara bergantung kepada firman. Jadi bukan kepada hikmat pendapat manusia. Terus, Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang Iya. memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, saudara perhatikan, sekalipun kami, berarti jikalau kami menyampaikan sesuatu yang berbeda lagi dari apa yang telah disampaikan. Ataupun ada malaikat dari sorga yang turun memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dari yang sudah ada tertulis. Apa katanya? terkutuklah dia, Apa katanya? terkutuklah dia. Terkutuklah dia. Maka saudaraku akan banyak orang jikalau tidak mengerti firman dengan benar, bisa jadi ikut terkutuk. Ayat yang ke-9. Seperti yang telah kami katakan dahulu, Ya, sekarang kukatakan sekali lagi, ya, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang Ya. berbeda dengan apa yang telah kamu terima, ya. terkutuklah dia. Jikalau yang disampaikan berbeda dengan apa yang telah diterima, terkutuklah dia. Saudara, kita cek, apa sih Injil yang lain yang disebutkan itu? Itulah Injil yang disampaikan hanya untuk menyenangkan hati manusia. Kita lihat ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia Adakah ku cari kesukaan manusia? atau kesukaan Allah? Atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, Ya. maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah, jadi Injil lain yang disebutkan Paulus itu adalah Injil yang berbeda dengan apa yang telah diberitakan. Dan orang yang menyampaikan itu terkutuk. Ialah Injil yang hanya menyampaikan hal-hal yang menyenangkan hati dan telinga manusia. Makanya Paulus bilang, adakah sekarang ku cari kesukaan manusia atau aku mencari kesukaan Allah? Dan Paulus berkata, sekiranya aku masih mencari kesukaan manusia, aku bukan hamba Kristus. Jadi Injil lain yang disebutkan itu ialah Injil yang hanya menyenangkan telinga, tidak menyatakan kesalahan, tidak menyatakan kehendak Allah, hanya berjanji-janji yang enak-enak, padahal manusia sudah salah. Makanya saudaraku, di sini kita diperlengkapi dengan firman, diajar dengan firman, supaya kita mengerti bukan sekadar baik, tapi benar di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi hidup kita jangan hanya sekedar baik, tapi harus benar. Harus benar di mata Tuhan. Apa yang kamu lakukan bukan hanya sekedar baik, tapi harus benar. Katakan, yang saya lakukan harus benar di mata Tuhan. Katakan bersama dengan saya, yang saya lakukan harus benar di mata Tuhan. Yang saya lakukan harus benar di mata Tuhan. Dalam 1 Korintus 2 ayat 4 sampai yang ke-5, Paulus katakan, aku tidak menyampaikan apa yang sesuai dengan hikmat manusia, tetapi dengan keyakinan Roh Kudus. Coba kita lihat. 1 Korintus pasal yang kedua ayat 4 sampai ke-5. Baik perkataanku Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, ya,
tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, Ya, terus? supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, Ya, tetapi pada kekuatan Allah. tapi pada kekuatan Allah. Dalam kitab Roma itu saudaraku dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Dan dan Paulus sampaikan supaya imanmu jangan bergantung kepada hikmat manusia. Saudaraku, Alkitab berkata di sini, baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya apa? Supaya imanmu jangan bergantung pada hikmat Allah, tetapi pada kekuatan Allah. Saudaraku, iman kita tidak boleh hanya bergantung kepada perkataan hikmat manusia, tetapi harus kepada kekuatan Allah. Apa itu kekuatan Allah? Dalam Roma 1 ayat 16 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Berarti saudaraku, iman kita harus bergantung kepada Injil. Apa itu Injil? Kabar baik yang telah tertulis ini. Berarti setiap kita mau mendengarkan firman, kita harus kembali kepada firman. Kembali kepada Bible, kembali kepada ayat Alkitab. Coba kita lihat. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Perhatikan, Injil adalah kekuatan Allah. Tadi Alkitab berkata dalam 1 Korintus 2 ayat 5, imanmu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi kepada kekuatan Allah. Dalam Roma 1 ayat 16, kekuatan Allah itu ialah Injil. Berarti supaya iman kita tidak tersesat, kita harus bergantung kepada Injil, bukan dengan doktrin gereja. Doktrin gereja membuat kita terpecah-pecah. Jadi berantam satu dengan yang lain. Saudaraku, saya sampaikan ini dengan tegas. Semua doktrin gereja yang bertentangan dengan firman harus dirubah. Harus kembali kepada firman. Jikalau tidak, kamu mendengarkan Injil lain dan orang yang membuat Injil lain terkutuk. Sekalipun itu malaikat yang turun dari sorga. Bapak ibu saudara, sebagai anak Tuhan kita harus cerdas. Apa yang kita pahami selama ini, apakah sesuai firman atau hanya pendapat manusia? Ataukah hikmat manusia? Karena orang itu mungkin profesor doktor. Dia punya pendapat lalu kita pegang begitu saja. Tapi kalau kita baca Alkitab sudah salah. Tapi kalau benar sesuai Alkitab kita dukung. Tapi kalau sudah bertentangan dengan isi Alkitab, sekalipun kami atau malaikat dari sorga yang turun, kata Paulus, terkutuklah dia. Saudara, saya tanya Bapak Ibu, pemahaman tentang Tuhan yang kamu dengarkan selama ini, apakah sesuai dengan hikmat Allah? Atau hanya hikmat manusia? Atau interpretasi manusia saja? Saya harus sampaikan ini. Baptisanmu sesuai dengan hikmat Allah atau hanya sesuai dengan hikmat manusia? Baptisan saudara sesuai dengan Alkitab atau sesuai dengan doktrin saja? Bahasa roh yang kamu tahu sesuai dengan Alkitab atau hanya hikmat manusia? Ayo kita jujur Bapak Ibu. Jangan kita menolak firman. Jangan karena takut sama manusia. Jangan karena nggak enak sama yang lain. Nanti kalau kita sudah diperhadapkan dengan raja di atas segala raja, kita nggak bisa bawa alasan-alasan yang dunia ini bisa terima. Nggak enak dengan itu. Nggak enak. Saudara, sekali lagi, semua doktrin gereja. Saudara, gereja apapun saudara, yang penting kamu masih menyebut diri Kristen. Semua ajaranmu, jikalau tidak sesuai dengan Alkitab, kembalikan kepada Alkitab. Supaya kamu tidak tersesat. Supaya kamu tidak menjadi seperti yang dikatakan Paulus dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 9 tadi. Yang menyampaikan sesuatu sepertinya Injil tapi lain. Kedengarannya seperti Injil tapi lain. Sudah diputar balikan Injil Kristus itu. Jadi samar dia.
Dan orang yang menyampaikan itu terkutuk. Maka saya tidak mau jadi pendeta yang terkutuk. Saya tidak mau menjadi anak Tuhan yang terkutuk. Sejak saya dengar khotbah yang benar, saya bilang saya tidak mau jadi jemaat yang biasa-biasa saja. Saya mau dengar firman, ada ayatnya, benar penafsirannya, bukan asal ditafsirkan. Saya mau taat. Karena ada juga orang pakai ayat tapi penafsirannya salah. Contoh, orang bilang karena Yesus berkata, inilah darahku, minumlah. Maka dia berkata, Yesus bilang minumlah darahku, maka kita pun gak salah makan darah binatang. Lari penafsirannya, gak tahu kenapa bisa begitu penafsiran orang, bingung saya. Yesus bilang ini darahku, minumlah, tapi dia makan darahnya binatang. Yesus bilang jikalau kamu makan tubuhku dan minum darahku, aku hidup dalam kau dan kau hidup dalam aku. Berarti kalau kita makan dan minum darah binatang, berarti binatang yang hidup di dalam diri orang yang makan itu. Atau dia hidup dalam seperti kelakuan binatang. Kadang-kadang penafsirannya asal-asalan. Maka saudara sebagai anak Tuhan Kristen harus cerdas. Kita harus merenungkan Alkitab itu. Dan meminta Tuhan jangan biarkan aku salah mengerti firman. Itu kalau yang kita bahas barusan adalah dalam Yohanes pasal 6. Dimulai dari ayat 53. Bapak Ibu bisa baca di situ. Kadang-kadang ayat itu dipakai orang yang berkata membenarkan diri bahwa boleh makan darah. Padahal Yesus bilang makan atau minum darah. Darahnya sendiri bukan darah binatang. Nah, ini contoh penafsiran yang tidak alkitabiah. Dan saudara sebagai anak Tuhan, orang Kristen, harus bisa mengerti itu. Ya, ini firman, pengajaran. Menjadikan kita Kristen yang cerdas. Yang berpegang kepada hikmat Allah, kekuatan Allah, bukan pendapat manusia. Jikalau yang saya ajarkan juga tidak sesuai dengan firman, saudara nggak perlu dengarkan. Saudara nggak perlu ikuti. Asalkan saudara jangan punya pengertian yang menyimpang daripada firman. Kadang-kadang orang ayatnya sama, tapi pengertiannya lain. Dia lupa konteksnya bicara apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya sampaikan ini karena kasih Tuhan kepada kita. Ini akhir zaman. Ada banyak nabi palsu. Ada banyak berita-berita yang menyesatkan. Ada banyak timbul pengejek-pengejek. Dan saya mau, saudara, tidak ikut dengan nabi-nabi palsu itu. Ya mungkin dengan cara beginilah. Dengan adanya pandemi ini makanya kita ada online. Sehingga ratusan bahkan ribuan orang, puluhan ribu sekarang ini bisa terjangkau lewat Mesbah Doa online ini. Bisa banyak orang terbuka pengertiannya tentang firman. Karena saya yakin pengertian firman, pengajaran yang seperti ini tidak banyak. Saya tidak katakan hanya saya, tapi tidak banyak. Ada banyak hanya tentang, ya supaya kaya, hanya sekedar untuk kekayaan dunia. Walaupun sebenarnya kaya tidak dosa. Kaya diberkati itu tidak dosa. Gak ada salahnya. Tetapi jikalau fokus kekristenanmu hanya untuk kaya, kamu bisa tersesat. Karena cinta akan uang akan menguasai hati orang itu. Semua yang kita lakukan dengan Tuhan bukan lagi motivasi untuk kaya, tapi motivasi karena cinta Tuhan. Melayani karena cinta Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi bagi saudara yang pertama kali dengar khotbah ini, berbahagialah saudara. Dengarkan terus, renungkan kembali. Saya kembali Bapak Ibu, kalau ada waktu. Setelah online begini saya dengar ulang Mesbah Doa kita. Saya sendiri merasa diberkati. Karena kadang-kadang saudara, apa yang keluar dalam khotbah begini bukan pada saat persiapan, tapi Tuhan wahyukan ketika kita sedang baca. Maka saudara, kalau saudara terberkati, kagumlah sama Tuhan, bukan sama saya. Kita sama. Sama-sama manusia. Jadi kalau firman itu dahsyat,
atau hadirat Tuhan nyata, mujizat nyata, saudara kita kagum sama Tuhan. Yesus yang hebat. Kalau kita mah manusia biasa. Sama. Dicubit daging ini masih sakit. Tetapi saya belajar untuk mengikuti Tuhan. Dan saya yakin saudara juga bisa. Sama-sama kita. Haleluya. Jadi saudara yang sembuh dari COVID, yang sembuh dari saraf kejepit, yang sembuh daripada apa lagi ya. Ada banyak orang tua yang sakit batuk-batuk apa. Kemarin ada juga dari Malaysia, sudah sempat nggak bisa jalan, sekarang sudah mulai belajar jalan lagi. Sudah mulai bisa jalan setelah terus mengikuti Misbah 2 dan didoakan. Saudara, kalau kamu mau kagum sama Tuhan. Kalau kamu mau bersukacita, bertepuk tangan bersukacita. Kalau kamu mau balas sama Tuhan dengan apa? Taat dan setia, jadi hamba Tuhan yang mengasihi Tuhan. Walaupun kamu bisa tetap kerja, tapi dimanapun kau bekerja, engkau menjadi saksi Tuhan, menjadi teladan dalam mengikut Tuhan. Engkau saksikan itu kepada orang lain. Haleluya. Amin, saudara. Amin. Buang semua pengertianmu yang lama jikalau itu tidak sesuai dengan firman. Buang semua doktrinmu yang lama jikalau itu bertentangan dengan firman. Buang semua kebenaran diri sendiri dan kebenaran yang palsu. Bukan yang sejati dari Tuhan. Buang semua jikalau tidak sesuai dengan firman. Makanya teruskan dengarkan firman supaya saudara dan saya mengerti mana yang benar, mana yang salah. Dan jikalau itu sudah perkataan firman, berapapun harga yang harus dibayar, kita harus katakan, saya siap membayarnya. Saya siap berjalan di sana. Berapapun harga yang harus dibayar. Jikalau hanya karena dikucilkan orang, terserahlah. Jikalau hanya ditolak orang, terserahlah. Yesus bilang, jikalau kamu malu mengakui aku depan orang, aku juga malu mengakui kamu di hadapan Tuhan. Jikalau kamu takut kehilangan nyawamu karena aku, maka kamu akan kehilangan nyawamu. Tapi jikalau kamu kehilangan nyawamu karena aku, maka kamu akan menerima kembali nyawamu. Jangan takut, saudara. Jangan takut. Jikalau itu firman, apapun harga yang harus dibayar, kita harus mau lakukan. Yang setuju katakan amin. Kita masuk ke Mazmur 148. Ya, langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Nanti di ayat terakhir kita baca sama-sama. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga, pujilah dia di tempat tinggi. Pujilah dia, hai segala malaikatnya. Pujilah dia, hai segala tentaranya. Pujilah dia, hai matahari dan bulan. Pujilah dia, hai segala bintang terang. Pujilah dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah, semuanya memuji nama Tuhan, sebab dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya, dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga, dan segenap samudera raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut, angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Bersama-sama kita baca. Ia telah meninggikan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara, kalau kita baca ini ternyata ada kaitannya dengan yang tadi pembukaan di awal ya. Seluruh bumi harus memuji Tuhan. Seluruh umat manusia harus memuji Tuhan. Jikalau dia tidak mau memanggil nama Tuhan, itu kejahatan. Jikalau kamu tidak mau memanggil nama Tuhan, itu kejahatan. Dan itu tidak menyenangkan hati Tuhan. Dan tadi dalam Yesaya 64 ayat 6 dikatakan, siapa yang
tidak memanggil nama Tuhan lenyap dalam kejahatan. Ayat 13, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Tidak peduli apapun dia, siapapun dia, dimanapun dia, harus memuji-muji Tuhan. Maka ini yang saya katakan dalam mesbah doa pribadimu. Jangan hanya minta, tapi puji sembah Tuhan. Tetapi apa? Puji sembah Tuhan. Dalam doa pribadi saudara, kita lihat dikatakan di sini, pujilah Tuhan di sorga, pujilah dia di tempat tinggi. Pujilah dia hai segala malaikatnya, pujilah dia hai segala tentaranya. Jadi mulai dari sorga sampai ke bumi, sampai ke binatang-binatang. Semuanya memuji Tuhan. Jadi seluruh ciptaan Tuhan ini harus memuji dia. Harus menyembah dia. Siapa kamu? Bilang gak apa-apa, gak harus memuji. Gak harus rohani, yang penting baik. Dengar, itu tipu muslihat iblis. Karena kita tahu di dunia ini ada iblis yang lagi cari teman untuk tinggal di neraka. Gimana caranya iblis cari teman tinggal di neraka? Bukan dia tunjukkan mukanya yang jelek. Tapi dia kasih kenikmatan sesaat. Tapi ingat, itu cara iblis cari teman tinggal di neraka. Sebenarnya neraka tidak diciptakan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk menghukum setan, menghukum iblis, dan malaikat-malaikat yang ngikutin dia. Tetapi persoalannya kenapa jadi ada manusia yang masuk neraka adalah karena manusia lebih senang ikut setan dari ikut Tuhan. Manusia yang lebih senang ikut setan daripada ikut Tuhan, dia ikut sama iblis. Manusia yang lebih senang kesetanan daripada ketuhanan, ikut setan di neraka. Coba tanya kiri kananmu, kamu sebenarnya ikut siapa gitu? Kamu lebih senang ikut siapa? Ikut Tuhan atau hantu? Ikut Tuhan atau setan? Coba tanya dulu. Haleluya saudaraku. Kiranya kita punya cinta yang makin lama makin dalam sama Tuhan. Kiranya kita makin hari makin cinta sama Tuhan. Dan makin benci terhadap dosa. Sekali lagi, neraka Tuhan ciptakan bukan untuk manusia. Tapi untuk menghukum iblis dan antek-anteknya. Tapi karena manusia lebih mengikuti iblis, maka hukum kerajaan harus tetap dijalankan. Yang melanggar firman harus dihukum. Oleh sebab itu saudaraku, Yesus mati di kayu salib. Supaya kita yang sudah jatuh dalam dosa punya kesempatan untuk berubah. Dan jikalau kesempatan yang Yesus berikan juga tidak kita pergunakan dengan baik, maka apalah daya. Karena pilihanmu nanti bisa engkau jadi dihukum. Tapi saya berdoa, tak seorang pun di antara saudara dan saya yang sudah dengar firman ini. Karena ketika kau dengar firman ini, itu artinya kasih karunia ada bagimu. Tuhan rindu engkau dipulihkan, berbalik kepada dia. Tinggalkan hidupmu yang lama. Supaya engkau sungguh-sungguh lagi dipulihkan dalam Tuhan. Dan saudara, saya kasih tahu, ketika engkau dulunya hidupnya jahat, hidupnya dulu penuh dengan dosa, sekarang kau berbalik kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu, bersabar ketika engkau punya menghadapi persoalan. Untuk engkau dipulihkan kembali, dapat menikmati kasih Tuhan. Engkau harus bayar harga yang mahal. Saudara, ada mungkin yang bertanya begini, Pak, memang dulu saya jahat. Sangat jahat. Tapi sekarang saya sudah bertobat. Tapi kok belum dipulihkan Tuhan ya? Mungkin dia baru bertobat sekitar 1 tahun. Tapi belum dipulihkan Tuhan. Atau ada juga yang baru dia menyadari kesalahannya setelah dengar mesbah doa online ini. Lalu bertanya, kenapa Pak belum dipulihkan? Saya kasih jawaban seperti ini Bapak Ibu. Ketika hidupmu jauh dari Tuhan,
itu ibarat sebuah ladang yang sudah ditumbuhi dengan rumput berduri dan rumput-rumput liar. Pokoknya sangat-sangat menyeramkan. Ketika kamu datang kepada Tuhan, mulai dibersihkan. Ketika dibersihkan, perlu juga digemburkan ini tanah. Setelah digemburkan tanah, perlu ditanam benihnya. Sekian lama diurus benihnya, dirawat sampai waktunya panen. Dan bisa saja gagal panen. Kenapa? Jikalau kamu tidak merawat tanamanmu dengan baik. Nah, iman kita terhadap Tuhan kira-kira ilustrasinya seperti itu. Jikalau kita baru bertobat, roh kita sudah baru. Tapi karakter hidup kita masih perlu dibersihkan. Ketika kita mulai hidup di dalam Tuhan, nanti satu persatu mulai Tuhan pulihkan. Tapi nggak langsung pulih, langsung aman, tenang hidupmu. Karena apa? Masalah kan tetap ada selama tinggal di dunia. Tapi ketika kamu sudah hidup dalam Tuhan, kamu bisa kuat menghadapi persoalan itu. Tinggal tunggu beberapa waktunya masa menuai. Engkau mungkin belum menuai tentang suami yang belum dipulihkan. Atau anakmu belum berubah. Atau keuanganmu masih begitu saja. Bersabar. Itu ibarat benih yang sedang kamu tanam. Tunggu sampai dia benar-benar bertumbuh dan menghasilkan buah. Dan rawat dengan baik. Supaya dia tidak gagal panen. Demikian dengan imanmu dengan Tuhan. Rawat, jaga dengan baik persekutuanmu dalam doa-doa pribadimu. Dalam melakukan firman, mentaati perintah Tuhan. Kalau salah langsung perbaiki. Langsung mengantar ampun, langsung berbalik kepada Tuhan. Rawat dengan baik sampai akhirnya saudara akan menuai. Saya sudah cerita tentang kesaksian saya. Sekitar 2 tahun yang lalu. Saya juga pengen mundur dari Tuhan. Kenapa? Banyak persoalan. Mundur dari melayani maksudnya saudara. Bukan jadi beda agama, enggak. Tapi jadi tidak mau melayani lagi lah. Karena apa? Susah. Secara apa? Keuangan. Sekarang bagaimana? Saya tidak fokus lagi dengan itu. Kenapa Tuhan kasih? Hidupmu bukan milikmu. Tapi milikku. Terserahku mau gimana kata Tuhan. Saya bilang, udah Tuhan terserahmu ya Tuhan. Oke, tapi mampukan aku, kuatkan aku. Supaya aku tidak fokus dengan diriku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu kita perbaiki sudut pandang, cara pandang kita ya tentang segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Engkau sudah beribadah, engkau mesbah doa sudah 1 jam sehari, tapi mungkin baru sebulan belum terjadi apa-apa. Terus lanjutkan, jaga dengan baik. Katakan Tuhan, andai kata tidak terjadi apa-apa pun, saya tidak akan berubah setia. Harus begitu. Makanya saya cinta dengan omongannya Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka bilang begini sama raja waktu itu. Raja, kami ini pelayan Tuhan. Dan kami hanya menyembah kepada dia. Jikalau Tuhan kami sanggup melepaskan kami dari tangan raja dan dari perapian yang menyala-nyala itu. Maka Tuhan kami akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi andai kata Tuhan kami tidak melepaskan kami dari tangan Tuanku Raja dan dari perapian yang menyala-nyala itu. Perlu Tuanku tahu, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat. Saudara, sebenarnya iman kita kepada Tuhan harus begitu. Kita harus berani bilang, andai kata yang kudoakan tidak dijawab. Andai kata hidupku masih begini. Tapi dengar, setan iblis, aku tidak akan merubah kesetiaanku kepada Tuhan. Harus begitu sebenarnya. Komitmen kita dengan Tuhan. Andai kata sampai akhir hidupmu. Andai kata, garis bawahi. Andai kata tidak kamu lihat pertolongan perubahan. Saya sampaikan, jangan kau berubah setia dengan Tuhan. Tetap cintai Tuhan, tetap sembah, tetap puji Dia. Karena semua kita lakukan bukan lagi mengharapkan balasan, tapi karena cinta kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Andai kata sudah sampai 10 tahun suamimu belum berubah. Jangan kau jadi berubah setia dengan Tuhan. Jangan kau jadi tidak melayani. Andai kata pelayananmu sudah 20 tahun tapi tidak terjadi terobosan keuangan dalam pelayananmu. Jangan kamu berbalik setia. Tetap seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego.
Wah, coba kita lihat dulu ini. Sebagai mungkin beberapa ayat terakhir ini ya. Coba Daniel pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-17 dan sampai 18. Ya, Ibu Gembala bantu baca. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, Si Sadrak, Mesak, Abednego menjawab, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu iya, dan dari dalam tanganmu ya maka Raja. ia akan melepaskan kami dari api yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Terus, Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui tetapi ya Raja, seandainya kami tidak dilepaskan sekalipun, hendaknya Tuanku Raja mengetahui bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang dan Tuanku dirikan tidak itu. akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Artinya apa? Kami siap mati karena mengikut Tuhan. Kami siap mati. Kami rela mati karena Tuhan. Kami tidak akan berubah setia sekalipun nyawa taruhannya. Amin. Ini Sadrak, Mesak, dan Abednego. Makanya saudaraku, kalau orang tanya kira-kira nanti setelah masuk surga pengen ketemu siapa? Pertama Tuhan Yesus, setelah itu siapa? Paulus. Kalau saya ditanya siapa lagi? Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kenapa? Saya lihat mereka hanya karena ibadah. Cuma diminta 1 bulan loh. 1 bulan kalian gak usah ibadah ke yang lain. Udah menyembah kepada yang lain saja dulu. Nanti bisa balik lagi. Mereka bilang enggak. Lebih baik mati daripada berubah setia kepada Tuhan. Dia bilang wow Tuhan. Padahal mereka bukan karena gak dapat apa-apa. Bukan karena miskin mereka ngomong begitu. Jadi putus asa udahlah lebih baik mati. Toh juga hidup miskin. Bukan karena itu. Mereka itu saudaraku memimpin beberapa kota. Pemimpin, uang pasti banyak. Kenikmatan dunia pasti bisa mereka nikmati. Karena mereka itu diangkat menjadi pemimpin-pemimpin di beberapa kota. Bukan karena mereka miskin, makanya mereka bilang, udah mati juga gak apa-apa deh. Toh juga saya gak punya apa-apa di dunia ini. Kalau itu mungkin ya wajar, kata orang yang kaya. Tapi ini enggak. Sekalipun mereka punya keluarga gak pasti punya keluarga. Mereka punya kekayaan, harta banyak, harta kekayaannya. Karena mereka adalah pemimpin-pemimpin yang ada di bawah raja. Sekarang mungkin bisa bupati-bupati atau gubernur-gubernurnya. Tapi mereka bilang, lebih baik kami mati di perapian yang menyala-nyala daripada memuja dewa dan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Wow, saya berdoa kiranya saudara dan saya, kita sama. Ini doa kita. Kita punya hati yang seperti ini. Amin, saudaraku. Bukti cinta kita kepada Tuhan. Oke, kembali ke Mazmur 148. Kita akan segera selesai. Pujilah dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air, jadi air juga memuji Tuhan. Langit juga memuji Tuhan, saudaraku. Matahari, bulan, bintang juga memuji Tuhan. Semuanya itu terang mereka. Terang daripada bulan matahari itu memuji Tuhan. Dan semua dikatakan semuanya memuji nama Tuhan. Ya, seterusnya dikatakan tadi biarlah semuanya memuji Tuhan selamanya dan tetap dan ketetapan ini jangan dilanggar. Ayat 6, dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Jadi memuji Tuhan itu suatu kewajiban tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular naga. Bayangkan ular-ular naga juga memuji Tuhan. Samudra raya, hujan es, salju. Hai api, jadi api juga memuji Tuhan. Hujan es, salju, kabut, angin badai. Ternyata semua memuji Tuhan. Binatang-binatang liar, ya kecoa berarti termasuk memuji Tuhan. Makanya kitanya yang terlalu sempit pengertiannya, makanya kita tidak ngerti apa tujuannya ini diciptakan. Semuanya itu dipakai Tuhan untuk memuji Tuhan. Pokoknya apa yang Tuhan ciptakan itu, semua dapat memuji Tuhan. Hai raja-raja di bumi, segala bangsa pembesar dan semua pemerintah dunia, teruna, anak dara, orang tua, orang muda, semua memuji Tuhan. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Maka ia telah menindihkan tanduk umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihnya.
bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Apa berkat bagi orang yang terus memuji Tuhan? Dia meninggikan tanduknya. Bukan artinya jadi tumbuh tanduk di sini Bapak Ibu. Artinya apa? Kita menjadi orang yang diangkat Tuhan. Berbicara tanduk, berbicara kekuatan, berbicara tanduk, berbicara power. Ya berarti orang yang terus memuji-muji Tuhan. Kekuatannya, pengaruhnya akan diangkat Tuhan. Menjadi orang yang dipromosikan, diberkati hidupnya. Itulah yang terjadi bagi orang yang terus setia memuji-muji Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini, apapun yang terjadi, tetaplah memuji Tuhan. Doamu belum dijawab, tetap menyembah Tuhan. Keluargamu, suamimu, istrimu belum bertobat, tetap memuji menyembah Tuhan. Keuanganmu, usahamu belum terjadi perubahan yang signifikan, terus memuji menyembah Tuhan. Taat kepada Tuhan, setia. Biarlah ini yang terus menguasai hati kita. Dalam pelayanan juga begitu Bapak Ibu, sama-sama kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Ya, saling mendoakan kita satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sepertinya terjadi sesuatu hal persoalan dalam hidupmu yang tidak bisa kamu mengerti kenapa itu terjadi, tetaplah memuji Tuhan. Saudaraku, jangan kecewa, jangan menyalahkan Tuhan. Tidak ada untungnya kita menyalahkan Tuhan, tidak ada untungnya kita kecewa. Tapi saudara kita berkata, Tuhan, ajar aku mengerti, ajar aku bertahan dalam semuanya itu. Biarlah saudara dan saya, apapun yang terjadi, tetap memuji menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjut kembali nanti malam dalam Mezbah Doa. Mari kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kulihat, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Lebih sungguh siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan. Sekali lagi katakan, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang telah pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan
siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Oh, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan siapakah aku ini Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan, selain puji dan sembahkan Tuhan, selain puji dan sembahkan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat hadirat-Mu dan firman-Mu. Kami mau memuji menyembah-Mu. Bentuk hati kami taat setia kepadamu. Berikan kami hati yang seperti pernah dimiliki Sadrak, Mesak, Abednego dan Daniel. Mereka siap mati jikalau itu sudah harus menukarkan Tuhan dalam hidup mereka. Biarlah hati itu juga kami miliki Tuhan. Di akhir zaman ini, jangan ada satupun yang dapat memisahkan kami daripada Tuhan. Kami mau tetap memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Kau memanggil kami, memilih kami untuk memuji menyembah-Mu. Siapa kami sehingga Tuhan memilih kami? Sesungguhnya kami tak layak, tapi Tuhan yang melayakkan kami. Sesungguhnya selama ini kami tak benar, tapi Engkau yang membenarkan kami. Dan kami mau setia Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu, kami mau melayani-Mu. Hidup kami untuk melayani-Mu, hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Terima kasih untuk seluruh umat-Mu yang mendengarkan ibadah ini. Terima kasih buat mereka yang Tuhan gerakkan hatinya untuk membagikan live ini. Dan orang-orang yang mendengarkan, Tuhan berkati. Mungkin akan banyak lagi nanti mendengarkan siaran ulangnya. Tuhan berkati lebih lagi. Berkati berlimpah-limpah. Ribuan, puluhan, bahkan ratusan ribu orang akan dijangkau lewat Misbah Doa online ini. Di dalam nama Yesus, berkati umat-Mu juga yang mendoakan kami, yang mendukung kami. Berkati mereka 30, 60, bahkan 100 kali lipat kali ganda. In Jesus name. Berkati bangsa negara kami dari presiden sampai wakil presiden, TNI Polri, para kementerian dari pemerintah pusat hingga daerah. Tuhan berkati Badan Intelijen Negara, semua kehakiman, semua kejaksaan. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga seluruh perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Berkati semua dunia usaha, dunia medis. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Kami berkati semua pabrik-pabrik yang ada dalam nama Yesus. Tuhan tolong campur tangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati juga umat-Mu yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, Singapura, Mikronesia, Timor Leste, Hong Kong, Taiwan, dari Oxford, dari Inggris, dari Amerika, benua Asia, benua Eropa, Afrika, Australia, semua Tuhan berkati. Tuhan jamah sembuhkan yang sakit, pulihkan yang menderita. In Jesus name, kuatkan mereka yang mau putus asa. Dalam nama Yesus, bangkitkan roh mereka. Kuasa-Mu ada bagi seluruh umat-Mu. Bawa Tuhan kami sungguh-sungguh dengan Tuhan. Setiap hari kami mau melekat dengan Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan semesta alam. Kaulah yang dipuji dan disembah. Bagi Tuhan segala pujian, hormat dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kami diberkati, kami dipulihkan, kami diurapi. Hari ini hari berkat, hari ini hari mujizat, hari ini hari kemenangan, hari kelimpahan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati seluruh kami dan umat-Mu dan pelayanan ini. Dan seluruh jemaat Zaitun Philadelphia dimanapun mereka yang boleh setia mengikuti Misbah Doa online. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan pelihara sertai dalam nama Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita terima berkat Tuhan. Kalau kita taat dan setia dan terus memuji-muji Tuhan, maka segala berkat ini akan datang kepada kita dan menjadi bagian kita. Terimalah di tangan kanan umur panjang dan kesehatan, dengan kirimu kekayaan dan kehormatan. Hikmat dan pengurapan dari Allah turun atasmu. Kebajikan dan hikmat akal budi Tuhan tambah-tambahkan. Kebijaksanaan Tuhan berikan bagimu. Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti engkau.
Masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kau tetap naik dan tidak pernah turun jadi kepala bukan ekor, diberkati berlimpah untuk kemuliaan Tuhan. Apa saja yang kau perbuat yang sesuai dengan firman-Nya berhasil dan beruntung. Terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya Maranatha sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang diberkati katakan amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saudaraku, terima kasih saudara tetap setia dari awal sampai akhir. Mesbah Doa ini ada setiap Senin sampai Sabtu pukul 5 pagi. Lewat 5 kita online, Bapak Ibu boleh bergabung. Dan untuk malam itu ada hanya di hari Selasa, Kamis dan Sabtu. Selasa, Kamis dan Sabtu. Di luar itu tidak ada Mesbah Doa malam. Untuk Minggu ibadahnya jam 10 pagi. Waktu Indonesia Barat, waktu Jakarta. Saya harap Bapak Ibu menyesuaikan dengan waktu setempat ya. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi saudara yang terberkati lewat ibadah ini, kami ajak saudara untuk membagikan ibadah kita sebanyak-banyaknya. Bagikan kepada keluarga, teman dan sahabatmu. Barangkali ada orang yang sedang mencari Tuhan, dengan saudara bagikan, dia boleh terberkati. Dan sudah banyak kesaksian yang seperti itu. Keluarga kembali dipulihkan setelah mereka mendengarkan Mesbah Doa online. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih juga bagi saudara yang telah mendukung pelayanan ini, memberkati pelayanan ini. Terima kasih bagi saudara yang tetap setia membagikannya. Jangan lupa klik tanda jempol saudara ya, tanda jempol di halaman Facebook kita. Untuk menyukai halaman ini, klik tanda jempolnya dan klik juga mengikuti supaya setiap hari saudara menerima notifikasi setiap kali kita Mesbah Doa online. Yang kedua, saudara dukung channel YouTube kita dengan nama BJR Besro Jusuproni. Dengan nama BJR Besro Jusuproni, Bapak Ibu bisa lihat kesaksian dan khotbah-khotbah pilihan di sana untuk memberkati iman saudara. Dan saudara bisa kirimkan itu bagi teman, keluarga, sahabat kita yang tidak punya akun Facebook. Mereka bisa lihat di YouTube kita. Akhir kata, saya Pendeta Besro Jusuproni Marpaung dari Citun Philadelphia Ministry di Cengkareng Timur, Jakarta Barat, Indonesia, mengucapkan terima kasih buat kebersamaan saudara hari ini bersama dengan seluruh para pendoa-pendoa syafaat. Yang saya tahu juga Bapak Ibu Jemaat Philadelphia berdoa untuk pelayanan kita online ini di rumah masing-masing. Kami pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan, tidak bermaksud menyinggung gereja atau siapa saja. Kami hanya belajar menyampaikan firman apa adanya sesuai dengan yang di Alkitab. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Selamat pagi, hatur nuhun matur suwun. Gusti Yesus memberkati. Maju-jua mulia godang horas. Shalom Yahobu sarang dalam Tuhan Yesus Kristus.